Halo Permisa, jumpa lagi sama aku, si tukang baca novel dari karya Sidney Sheldon, Kilau Bintang Menerangi Bumi 1. Itu kita udah masuk ke episode ke-15. Permisa, semoga suara aku dan kisah novelnya layak untuk didengarkan. Kisah novelnya sih pasti layak ya, karena pengarangnya itu pengarang yang the best, yang gak kaleng-kaleng deh. Oke, lanjut ya pemirsa. Lara menceritakan kepada Paul Martin tentang keputusannya mempercepat pembangunan hotel itu dan perbincangannya dengan timnya. Mungkin mereka benar, kata Paul. Apa yang kau lakukan ini bisa berbahaya. Trump menempuh cara itu, Yuris juga. Beb, kau kan bukan Trump atau Yuris. Aku akan jadi lebih besar dari mereka. Paul, aku akan mendirikan gedung lebih banyak daripada yang pernah didirikan orang di New York. Kota ini akan menjadi kotaku. Paul menatapnya lama sekali. Aku percaya itu. Lara mempunyai satu pesawat telepon yang tidak terdaftar di kantornya. Hanya Paul Martin yang tahu nomornya. Paul juga memasang satu pesawat di kantornya khusus untuk Lara. Mereka berbicara beberapa kali setiap harinya. Setiap ada waktu senggang, mereka berdua pergi ke apartemen Lara. Paul Martin yang sangat merindukan kencan-kencan itu, dan ia sangat heran mengapa ia bisa jadi begitu. Lara telah menjadi semacam obsesi baginya. Ketika Keller akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, ia merasa khawatir. Lara, katanya, kurasa kau keliru. Dia itu berbahaya. Kau tidak kenal dia orang baik. Apakah kau jatuh cinta kepadanya? Lara terpekur mendengar pernyataan itu. Paul Martin memang memenuhi salah satu kebutuhan dalam hidupnya. Tapi adakah ia jatuh cinta kepadanya? Tidak, ia jatuh cinta kepadamu. Kukira begitu. Kau harus hati-hati, sangat hati-hati. Lara tersenyum. Dengan serta-merta ia mencium pipi Keller. Aku senang kau begitu memperhatikan aku, Howard. Pasti Howard Keller ini ya, berbunga-bunga. Soalnya sih Howard Keller tuh cinta banget sama Lara, pemirsa. Lara sedang berada di lokasi proyek mempelajari sebuah laporan. Kulihat banyak sekali kita keluar biaya untuk kayu, kata Lara. Ia berbicara kepada Pete Reese, manajer proyeknya yang baru. Saya memang tidak melaporkan ini, Miss Cameron, karena saya belum yakin benar waktu itu. Tapi Anda benar, kayu hilang dalam jumlah besar. Kita harus memesan ulang. Lara mendongak menatapnya. Maksudmu ada yang mencurinya? Nampaknya begitu. Kau tahu kira-kira siapa? Tidak. Kita kan punya penjaga malam, satu penjaga malam. Dan apakah ia pernah melihat sesuatu? Tidak. Tapi bisa saja terjadi siang hari di tengah-tengah semua kesibukan ini. Bisa siapa saja. Lara terpekur. Begitu. Terima kasih aku diberitahu, Pete. Aku akan menanganinya. Sore itu Lara menyewa jasa seorang detektif swasta, Steve Kane. Bagaimana seseorang lolos di siang hari dengan mengangkat kayu begitu banyak, tanya Ken. Anda harus bisa menjawab itu. Anda bilang tadi ada penjaga malam di lokasi proyek. Iya, barangkali dia terlibat. Saya tidak ingin mendengar kata barangkali, kata Lara. Temukan siapa yang mendalanginya dan lapor kepada saya. Bisakah Anda upayakan supaya saya dipekerjakan di situ sebagai pekerja biasa? Akan saya urus itu. Steve Kane mulai bekerja di lokasi itu keesokan harinya. Ketika Lara menceritakan kepada Keller apa yang terjadi, ia berkata, sebenarnya kau tak perlu menanganinya sendiri. Aku akan bisa menangani itu. Aku senang mencoba menangani sendiri, kata Lara. Dan pembicaraan itu terhenti sampai di situ. 5 hari kemudian Ken muncul di kantor Lara.
Sudah Anda temukan sesuatu? Semuanya, katanya. Apa benar pelakunya si penjaga malam? Bukan, kayu itu tidak dicuri dari lokasi proyek. Maksud Anda? Maksud saya kayu itu tidak pernah sampai ke sana, tapi dikirim ke lokasi proyek lain di Jersey dan ditagih 2 kali. Invoice-nya dipalsukan. Siapa dalangnya? Tanya Lala. Ken memberitahu dia. Sore hari berikutnya diadakan rapat staff. Terry Hill, pengacara Lara, ada di sana. Howard Keller, Jim Bellon, manajer proyek itu, dan Pete Reese. Dan ada lagi seorang tak dikenal yang duduk di meja rapat itu. Lara memperkenalkan dia sebagai Mr. Conroy. Mari kita mulai dengan laporan, kata Lara. Pete Reese berkata, kita berjalan tepat sesuai dengan jadwal. Kami perkirakan 4 bulan lagi selesai. Anda benar mengenai percepatan konstruksi itu. Semuanya berjalan lancar sekali. Kami sudah mulai dengan tahap jaringan listrik dan saluran air. Bagus, kata Lara. Bagaimana mengenai kayu yang dicuri itu? Keller bertanya. Tidak ada perkembangan baru, kata Petrus. Kami sangat berhati-hati sekarang. Kukira kita tidak perlu lagi khawatir tentang itu, Lara menyatakan. Sudah kita temukan siapa pencurinya. Lara mengangguk ke arah pria tak dikenal itu. Mr. Conroy, ini anggota Korps Penanggulangan Kejahatan. Beliau adalah detektif Conroy. Mengapa dia ada di sini? Tanya Petrus. Ia datang untuk menjemputmu. Reese menolak dengan terkejut. Apa? Reese berbicara kepada yang hadir. Mr. Reese ini menjual kayu kita ke lokasi proyek yang lain. Ketika ia tahu bahwa aku memeriksa laporannya, ia mengatakan bahwa memang ada masalah. Tunggu dulu, kata Petrus. Saya Anda keliru. Lara menoleh kepada Conroy. Bisa tolong keluarkan dia dari sini? Ia lalu berbicara lagi kepada yang hadir. Nah, mari kita bicarakan acara pembuatan hotel nanti. Pada saat hotel itu semakin dekat dengan tahap akhir pembangunannya, semua sektor menjadi semakin sibuk. Lara menjadi orang yang sangat nyinyir. Ia terus memacu semua orang. Ia menelpon di malam buta. Howard, kau tahu kiriman wallpaper belum juga sampai? Demi Tuhan Lara, ini jam 4 pagi. Pembukaan hotel tinggal 90 hari lagi. Kita tidak bisa membuka hotel yang belum ada wallpapernya. Aku akan mengeceknya besok pagi-pagi. Ini sudah pagi, cek sekarang aja. Ketegangan Lara semakin memuncak dengan semakin dekatnya deadline. Ia memanggil Tom Scott, pimpinan biro iklan yang disewanya. Anda punya anak kecil, Mr. Scott? Scott memandang Lara dengan heran. Tidak, mengapa? Karena saya baru saja melihat kampanye iklan yang akan Anda lemparkan, dan itu nampak seperti dibuat oleh anak kecil yang terbelakang. Sulit dibayangkan iklan itu dirancang oleh seorang dewasa yang normal. Scott mengernyitkan keningnya. Kalau ada sesuatu yang kurang memuaskan, semuanya kurang memuaskan, kata Lara. Iklan itu tidak punya greget kering. Sembarang hotel bisa cocok dengan iklan itu. Ini bukan sembarang hotel, Mr. Scott. Ini adalah hotel yang paling bagus, paling modern di New York. Tapi iklan Anda itu membuat seperti sebuah bangunan yang dingin dan tak berkepribadian. Hotel ini merupakan rumah tinggal yang ramah dan memikat. Mari kita sebarkan kepada semua orang. Anda bisa menangani itu. Saya yakin kami bisa menanganinya. Kami akan mengubah isi kampanye itu dalam 2 minggu ini. Senin, kata Lara tandas. Saya mau melihat kampanye iklan yang baru itu Senin ini. Iklan yang baru itu terpampang di surat kabar, majalah, dan baliho di seluruh negeri. Saya kira kampanye iklan itu jadi bagus sekarang, kata Tom Scott. Anda ternyata benar. Lara memandangnya dan berkata pelan, saya tidak ingin saya yang benar. Saya ingin Anda yang benar. Untuk itulah Anda saya bayar. Lara lalu menoleh ke Jerry Townsend yang menangani publikasi. Undangan sudah dikirim semuanya? Ya, sebagian besar sudah mengirim jawaban. Semua orang akan datang ke pesta pembukaan. Pestanya akan sangat meriah nanti. Seharusnya begitu, Keller mengomel. Sudah banyak biaya yang dikeluarkan untuk itu. Lara menyeringai. Jangan terus
bersikap seperti bankir. Kita akan memperoleh publisitas bernilai jutaan dolar. Puluhan tokoh masyarakat akan hadir dan Keller mengangkat tangannya. Baik. 2 minggu sebelum tanggal pembukaan, semuanya seakan terjadi sekaligus. Wallpaper sudah datang dan karpet sedang dipasang, koridor-koridor sedang dicat dan lukisan-lukisan sedang dipasang. Lara memeriksa setiap suite, ditemani 5 orang stafnya. Ia masuk ke dalam salah satu suite dan berkata, gorden-gordennya tidak cocok, tukar dengan yang ada di suite sebelah. Di dalam suite yang lain lagi ia mencoba pianonya. Nadanya tidak benar, suruh betulkan segera. Di suite yang ketiga, perapian listriknya tidak bekerja. Betulkan. Stafnya merasa bahwa Lara mencoba melakukan semuanya sendiri. Ia ada di dapur dan di ruang laundry dan di ruang logistik. Ia ada di mana-mana, menuntut, mengeluh, membetulkan sendiri. Orang yang digajinya untuk mengelola hotelnya itu berkata, jangan terlalu cemas, Miss Cameron. Pada pembukaan semua hotel selalu ada hal-hal kecil yang kurang benar. Tidak di hotel saya, kata Lara. Tidak di hotel saya. Pada hari pembukaan, Lara sudah terbangun pada jam 4 pagi karena terlalu nervous untuk bisa tidur. Ia sangat ingin berbicara dengan Paul Martin, tapi di jam seperti itu tak mungkin ia bisa menghubunginya. Ia mengenakan pakaian dan pergi berjalan-jalan. Dalam hatinya ngomong gini. Dalam hati Lara, semua akan beres, katanya pada dirinya sendiri. Komputer untuk pesanan kamar itu akan diperbaiki. Oven yang ketiga akan direparasi. Kunci di suite 7 akan direparasi. Kita akan menemukan pengganti pelayan-pelayan yang minta berhenti kemarin. AC di kamar penthouse itu akan segera dibereskan. Dan seterusnya, pikirannya jalan terus si Lara. Pada jam 6 petang itu tamu-tamu undangan sudah mulai berdatangan. Penjaga berseragam di setiap pintu masuk memeriksa kartu undangan mereka. Sebelum mempersilahkan mereka masuk, tamu terdiri atas berbagai tokoh masyarakat, olahragawan terkenal, dan eksekutif perusahaan. Lara telah menyeleksi sendiri daftar tamu dengan cermat dan menyingkirkan nama-nama yang tukang bonceng. Kalau bahasa sekarang ya panjat pansos ya pemirsa. Ia berdiri di lobi yang amat luas itu dan menyalami tamu-tamu yang baru tiba. Saya Lara Cameron, senang sekali Anda mau datang, silakan melihat-lihat. Lara menarik Keller ke samping. Mengapa Bapak Wali Kota tidak datang? Ia sangat sibuk dan maksudmu ia tidak menganggap aku cukup penting. Suatu hari nanti sikapnya akan berubah. Salah seorang wakil wali kota datang. Terima kasih atas kedatangan Anda, kata Lara. Ia merupakan kehormatan bagi hotel kami. Lara dengan berharap-harap cemas terus melihat apakah Todd Grayson, kritikus arsitektur terkemuka untuk The New York Times, sudah datang. Kalau ia menyukai, dalam hatinya, kalau ia menyukainya, pikir Lara, gedung ini akan sukses besar. Dan Paul Martin datang bersama istrinya. Itulah untuk pertama kalinya Lara melihat Mrs. Martin. Ia seorang wanita yang menarik dan anggun. Di luar dugaannya sendiri, Lara tiba-tiba dihinggapi rasa bersalah. Paul berjalan menghampiri Lara. Miss Cameron, saya Paul Martin. Ini istri saya, Nina. Terima kasih Anda telah mengundang kami. Lara menggenggam tangan Paul Martin sedikit lebih lama daripada yang biasa. Saya senang sekali Anda datang. Silakan melihat-lihat dengan santai. Paul melihat ke sekeliling lobi itu. Ia sudah sering melihatnya sebelumnya. Bagus sekali, ia berkomentar. Saya kira Anda akan sangat sukses dengan ini. Nina Martin sedang mengamati Lara. Aku yakin ia akan sukses. Dan Lara bertanya dalam hati, apakah Nina tahu hubungannya dengan Paul? Para tamu semakin banyak berdatangan. Oke pemirsa, sampai situ dulu pembacaan novel ini. Nanti kita akan sambung ya pemirsa di lain waktu.
sambung ke episode 15D. Oke pemirsa, bila suka dan merasa terhibur, tolong subscribe ya pemirsa agar nggak ketinggalan episode selanjutnya atau rasa penasaran dengan episode yang sebelum-sebelumnya. Oke pemirsa, bye-bye. Makasih ya.